Oke guys, mulai dari depan kita nih ada Grand Livina. Nanti langsung kita cek aja. Ini cuma 5 juta rupiah. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Xenia. Setirnya alhamdulillah masih Xenia. Buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Xenia ya. Jadi ini semuanya emblem sudah diganti dengan Avanza. Di depan kita nih ada Toyota Avanza yang harganya cuma 17 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Kita mengarah ada mobil premium cuman 50 juta nih guys. Kita langsung coba screening buat teman-teman yang nyari Jazz harga cuman open 50 juta. Di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander tipe Sport 2018 automatic transmission. Mati di bulan 4 2022 nanti. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan mengikuti proses open house dari JBA pada siang hari ini, dimana ini unit-unit akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang JBA. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang JBA dan juga websitenya. Jadi teman-teman bisa pelajari langsung di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru feeds harian dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang JBA? Ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, mulai dari depan kita nih ada Grand Livina. Nanti langsung kita cek aja. Ini cuma 5 juta rupiah. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina 2013 automatic transmission. Pajaknya sayang mati di bulan 9 ya, 2019 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini cuma di open 5 juta rupiah. Kita langsung screening aja guys. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, headlamp sih masih terkategori cukup walaupun agak sedikit kusam. Fog lamp masih terbilang cukup, dan di bagian velgnya ini masih OEM dari bawah Nissan ya. Hanya saja yang sebelah kanannya nih agak sedikit kempes nih guys. Nah, ini antara fender dan bumpernya nih agak kurang presisi, kayaknya ex repair ya. Lalu untuk di bagian fender dan pintunya nih agak sedikit belang, tapi masih terbilang cukup presisi lah. Ini sudah ada side skirtnya dan juga body kitnya nih. Kita coba cek di bagian belakang karena di bagian sisinya masih terbilang presisi untuk nut-nutnya. Oke, ini adalah di bagian belakang dari Grand Livina HWS guys 2013 nih. Masih cukup oke ya. Untuk bagian stop lampnya tuh masih terkategori oke. Defogger untuk kaca belakang, sudah ada roof rail di bagian atasnya. Kamera mundur include ya untuk HWS nih guys. Dan ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ini juga udah ada body kit di bagian belakangnya. Lalu kalau kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, unit ini masih terkategori cukup oke guys. Ini masih keren banget sih kalau menurut gue ya. Sayang aja putihnya agak sedikit menguning aja. Oke guys, kita intip langsung di bagian interior. Untuk interior ini masih oke banget ya, karena ini HWS, trimnya masih kulit, masih oke banget, automatic transmission. Ada dual tone ya, jadi di bagian interiornya ada warna brown sama warna hitam nih guys. Jadi agak sporty elegan. Head unit sudah monitor double din seperti itu, setir masih oke, dashboard masih oke, plafon juga masih terkategori cukup. Jadi di bagian interior sih kategorinya masih cukup baik ya kalau menurut gua guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Livina nih, di depan kita ada cuma 5 juta rupiah nih guys. Ini adalah Nissan Grand Livina HWS nih guys, tahun 2013 automatic transmission. Sayang pajaknya mati di bulan 9 2019 kemarin ya. Eksteriornya kalau menurut gua cukup ya, interiornya cukup baik dan mesin terkategori C. Dan ini cuma di open 5 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang JBA guys. Oke guys, di depan kita ada mobil 10 jutaan dan ini adalah Daihatsu Xenia. Nanti kita langsung screening aja, ada yang unik ya. Oke, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tahun 2008 manual transmission dengan odometernya nih udah 100 ribuan ya. Pajak sayang mati di bulan 12 2018 kemarin nih guys, jadi agak cukup panjang. Eksteriornya agak sedikit kurang, interiornya C, mesinnya terkategori di C. Ini cuma di open 10 juta rupiah. Kita screening aja dulu. Kalau di bagian eksteriornya ini sudah terlihat seperti Toyota Avanza ya, padahal ini Daihatsu Xenia guys. Jadi emblem depan grillnya diganti dengan Toyota. Untuk di bagian headlamp dan fog lampnya agak terkategori cukup menurut gua. Bagian velg ini sudah gantian ya guys, dengan kondisi ban kurang lebih ya sekitar 30%-an dan belang ya di bagian belakang. Untuk di bagian sisi-sisinya nih nutnya terkategori cukup sih kalau menurut gua. Cuman ada beberapa cat yang sudah kusam-kusam dan ini terkategori cukup wajar ya, karena ini juga sudah tahun 2008. Lanjut di bagian sisi belakangnya guys, stop lampnya sudah agak kusam ya, sayang nih agak kurang apik dan juga sudah ada yang pecah. Masih polosan, belum ada sensor parkirnya di bagian belakang nih guys.
Nah, emblemnya di sini nih udah Avanza tipe G, tapi ini adalah mobil Xenia. Semua emblem diganti. Spoiler masih ada, wiper juga masih ada. Kita cek di sisi satunya. Oke, ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakang, juga masih terkategori cukup ya. Hanya ada beberapa kusam di bagian cat, cuman ini masih oke lah. Ini adalah velg yang belang di bagian belakang. Kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 30%-an. Oke, kita cek di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Xenia. Setirnya alhamdulillah masih Xenia ya. Untuk door trimnya ini sudah kusam. Ini adalah bagian layout dari dashboardnya, kurang lebih seperti ini, dan sudah electric mirror ya. Head unit ini gantian, head unitnya Toyota nih, jadi masih ada yang Toyota di bagian interiornya. Untuk di bagian joknya seperti ini, masih ada headrestnya. Lalu di bagian belakang kayak ini sebenarnya joknya sudah di retrim ya, dan sudah tidak ada headrestnya nih guys. Ya, kondisinya sih ini belum ada double blowernya, ada kompartemen bagian tengahnya, dan kondisi di interior sih kalau gue bilang ya agak cukup sih kalau menurut gue ya, walaupun agak sedikit kekurang. Oke nih, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Xenia ya, jadi ini semuanya emblem sudah diganti dengan Avanza. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe yang 1000 cc ya. Ini kalau nggak salah masuk ke LI, dan ini tahun 2008 manual transmission dengan pajak sayang mati di bulan Desember 2018 kemarin. Eksteriornya masih terbilang C arah kurang, interiornya kalau gue bilang kurang ya, mesinnya terkategori C katanya. Dan ini di open di 10 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jwa.co.id guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza yang harganya cuma 17 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Ini adalah Toyota Avanza. Ini tahun 2007 ya guys ya. Manual transmission dengan kondisi pajak mati di bulan 12 2020 kemarin. Odometer sudah di 300 ribuan nih guys. Jadi odometer sudah tinggi banget. Wajar dari tahunnya juga sudah cukup lama ya. Exterior C, interior C, mesin terkategori C di ini di open di 17 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Kalau di bagian eksteriornya ini masih terkategori cukup sih ya kalau menurut gua. Headlamp masih cukup, fog lamp masih cukup. Ada beberapa cat yang sudah kelupas di bagian lipsnya. Velg sudah bukan OEM dari buan Toyota, sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Sisinya masih cukup presisi, dan ini kayaknya masuk ke Avanza tipe E ya guys ya. Ini sayang ada beberapa yang sudah penyok-penyok, tapi di bagian quarter belakang juga sudah ada renggang nih di bagian bumper dan quarternya. Kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup ya, spoiler masih ada, wiper masih ada, dan ini masih polosan, belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan kondisi backdoornya nih juga masih cukup oke sih kalau menurut gua. Lanjut sisi bagian sebelah kanan, kita cek nih masih terbilang cukup ya, masih presisi untuk bagian nut-nutnya, dan ini catnya juga masih terkategori cukup shiny ya, maksudnya masih terkategori cukup oke. Nah, ini jangan dikunci, kayaknya kuncinya rusak nih, cuman kita nggak tahu. Nah ini tipe E ya, spionnya masih belum elektrik, masih manual seperti ini. Kita langsung intip di bagian interiornya, sudah power window ya pastinya. Lalu kita langsung cek, ini belum ada electric mirror sama sekali. Setir ini sudah menipis dan agak pecah-pecah ya, wajar, sudah 300 km guys. Lalu ini head unit masih single din, ini adalah layout dari dashboardnya. Dan di bagian jok ya ini sudah agak keriting-keriting sih intinya, cuman masih cukup lah kalau menurut gua. Nggak ada double blowernya. Nah ini adalah kondisi di bagian jok belakangnya. Lalu untuk di row yang ketiga masih ada joknya ya, cuman masih terlipat. Jadi masih lengkap untuk di bagian interior. Dengan kondisinya kan sih kalau menurut gua masih cukup ya untuk di interiornya. Nah ini guys, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 17 juta doang. Nah di depan kita ini ada Toyota Avanza. Nah ini tipe E ya, maksudnya tahun 2007 manual transmission. Sayang odometernya udah tinggi banget, 300 ribuan. Pajak mati di bulan Desember 2020 kemarin. Eksteriornya kategori C, interior C, mesin juga terkategori di C. Dan ini di open cuma 17 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di jba.co.id. Oke guys, kita langsung cek nih, ada mobil SUV premium nih cuma 45 jutaan ya. Di depan kita nih ada Mazda CX-7 ya, atau CX-7 tahun 2011 automatic transmission. Ini masuknya ke 2300 cc, odometer di 84 ribuan, pajak mati di bulan 6 2019 kemarin. Nah ini jadi salah satu PR nih guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategorinya di C, dan ini di open cuman 45 juta rupiah. Kita langsung coba screening nih guys. Kalau di bagian eksteriornya sih kita ngelihatnya masih oke ya. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Terus di bagian garnisnya, chrome-nya ini masih oke banget. Velg aja masih bawaan OEM dari Mazda-nya dengan kondisi ban masih 70%-an. Nah, ini masih cukup presisi banget di bagian nut-nutnya, dan ini juga masih kondisi oke sih di bagian catnya. Kalau kita cek di bagian sisa-sisanya nih masih terbilang cukup baik ya. Kita coba cek di bagian belakang.
Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih terkategori cukup oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang. Untuk di spoilernya masih bawaan, dan ini untuk di bagian wipernya juga masih ada. Nah, ini hanya butuh dicuci poles lagi. Kondisinya sudah oke sih kalau menurut gue ya, 40 jutaan guys. Nah, sedikit kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ini juga masih terkategori cukup ya menurut gue. Nut-nutnya masih cukup presisi, dan ini hanya butuh cuci poles lagi biar makin oke. Nah, ini ada sedikit PR nih di bagian klep depannya nih, agak sedikit renggang nih guys, jadi harus butuh di repair sedikit nih. Oke guys, kita coba cek di bagian interiornya. Nah, ini adalah di bagian interiornya masih oke banget sih kalau menurut gua. Untuk di bagian trimnya nih masih bawaan pabrikan dan kondisinya kayak premium leather seperti ini. Layout dashboardnya juga masih oke banget guys. Sudah ada switch di steering wheelsnya, automatic transmission, di bagian plafonnya masih oke, sudah ada sunroofnya, dan ini adalah kondisi di bagian belakangnya masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, langsung cek di JBA nih guys, masih oke banget. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 40 jutaan, di depan kita ada Mazda CX-7 2011 automatic transmission dengan odometernya di 84 ribuan, pajak mati di bulan 6 2019, dan ini jadi salah satu PR nih guys. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuma 45 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih buruan nih, cek langsung di jba.co.id guys. Oke guys, kita mengarah ada mobil premium cuman 50 jutaan nih guys. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Audi A4 1800 cc, ini tahun 2010 guys, automatic transmission dengan odometer di 87 ribuan, pajak mati di bulan 3 nanti 2022. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuman 50 juta guys. Kita langsung coba screening di bagian. Nah, ini kalau kita lihat di bagian eksterior nih, headlamp ini keduanya ditutup dengan stiker smoke seperti ini. Grill masih oke banget ya, garnisnya masih tegas banget. Lalu untuk di bagian fog lamp masih oke. Velg ini bawaan dari OEM-nya guys, dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Kalau untuk di bagian eksteriornya, catnya nih agak sedikit kusam aja, cuman masih cukup presisi di bagian nut-nutnya nih guys. Lalu kita di bodinya, ini banyak debu aja, hanya butuh dicuci poles lagi. Nah, kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke banget. Terus ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang yang rata dengan bodi. Defogger untuk kaca belakangnya, dan ini masih oke ya, butuh dicuci poles lagi nih guys. Keren banget sih kalau menurut gua. Kondisi di bagian sebelah kanannya juga terkategori masih cukup presisi, dan ini hanya kotor-kotor noda ya. Jadi ya butuh dicuci lagi, butuh dipoles, dan ini warnanya masuknya ke biru dongker sih kalau menurut gua, bukan hitam ya. Nah, sedikit nih kita cek di bagian interior. Kalau di bagian interior nih masih terkategori cukup oke. Joknya ini masih premium leather ya. Terus untuk di bagian konsol tengahnya sudah ada wood panelnya, dan di bagian interiornya nih masuknya ke kategori cukup baik kalau menurut gua nih guys. Oke nih teman-teman yang tertarik dengan mobil premium Audi, di depan kita nih ada cuma 50 jutaan. Ini adalah Audi A4 1800 cc tahun 2010 automatic transmission. Odometernya di 87 ribuan dengan pajak mati nanti di bulan 3 2022 ya guys. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuma 50 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman buruan cek di jba.co.id guys. Oke guys, ada Jazz nih 50 jutaan guys. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita ini ada Honda Jazz GE8 nih 1500 cc, ini tahun 2017. Ini yang tipe E guys, automatic transmission dengan odometer di 54 ribuan, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C nih guys, dan BPKB-nya ready. Ini di open cuman 50 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Jazznya warna merah masih oke sih kelihatannya. Headlamp sama fog lamp-nya nih masih cukup baik ya. Di bagian eksteriornya nih catnya juga masih terkategori cukup oke ya, butuh cuci poles lagi biar lebih kilap lagi. Velg ini sudah gantian, bukan bawaan OEM-nya, dengan kondisi ban kurang lebih 40% dan sudah agak retak-retak ya. Ada beberapa noda nih guys di bagian panel-panel pintunya. Cuman untuk nut-nutnya masih terkategori cukup presisi guys. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakangnya, spoiler, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya ya. Stop lamp keduanya masih oke, polos, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Tapi ini kondisinya masih mumpuni banget dan masih oke banget sih kalau menurut gua nih. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, masih cukup oke, dan ini masih terlihat tinggal pakai aja ya. Sudah ada tambahan side skirt di bagian kiri kanannya. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, kalau kita cek di bagian interiornya, door trimnya sudah di retrim ya dengan warna merah seperti ini. Lalu kalau kita cek di bagian interiornya, dashboard masih cukup oke. Setir masih ada teksturnya dengan kondisi logonya, emblemnya sudah agak sedikit menguning ya.
Joknya agak kusam nih guys kalau menurut gua. Jadi interiornya harus butuh di salon lagi. Di bagian plafon sih masih oke. Kalau kita cek di bagian kondisi jok belakang kusam nih. Jadi interior sih harus butuh di salon lagi biar kelihatan oke ya. Cuman interior masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Oke, ini buat teman-teman yang nyari Jazz harga cuman open 50 juta, di depan kita nih ada Honda Jazz GE8 1500cc RS ya, atau tipe E 2012 automatic transmission dengan odometer udah di 56 ribuan, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin, BPKB-nya ready guys, eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya masih B ya, mesinnya terkategori di C, dan di ini di open di 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz langsung cek di jba.co.id guys. Lanjut sebelahnya, biasanya banyak yang nanya nih BRV. Nah, ini ada nih BRV nih. Kita langsung cek aja datanya. Ini ada BRV di 145 juta. Honda BRV tipe E 1500cc tahun 2017 automatic transmission guys. Dengan pajak mati di bulan 4 2022 nanti. Eksterior B, interior B, mesin B. Odometernya ini masih di 78 ribuan. Dan di open cuman di 145 juta rupiah nih guys untuk BRV. Nah, ini kalau kita cek di bagian eksteriornya, ini headlamp masih terbilang cukup, fog lamp juga masih oke ya. Nah, untuk velg masih bawaan dari OEM-nya Honda, dengan kondisinya untuk di bagian bannya ini masih kurang lebih 50%-an. Masih terkategori cukup presisi, agak sedikit kusam aja di bagian eksteriornya, hanya butuh dicuci poles guys, teman masih cukup presisi nih guys. Kalau untuk di bagian kondisi belakangnya, stop lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, spoiler belum ada tambahannya, wiper masih oke, dan masih ada roof rail ya di bagian atasnya nih guys. Sisi sebelah kanan dari belakangnya masih terkategori cukup presisi, dan ini masih terkategori oke sih kalau menurut gue ya. Kita cek nih guys di bagian interiornya, ini kondisinya masih cukup oke, masih bawaan pabrikannya semua. Ini butuh di salon lagi sih kalau menurut gua, karena banyak banget nih abu rokok nih, agak kotor ya di bagian dalamnya, dan baunya kurang sedap. Cuman masih terkategori cukup oke kalau menurut gua, asal di salon kembali. Sisanya sih ya ini butuh di touch up aja ya. Jadi interior ke overall masih terkategori cukup nih guys menurut gua. Oke guys, yang nyari BRV, di depan kita nih ada Honda BRV tipe E 2017 automatic transmission dengan odometernya di 78 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2022 nanti, eksteriornya B, interior B, mesin terkategori B. Ini di open di 145 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, kita cek nih ada Serena guys, harganya di 40 jutaan. Langsung aja kita screening guys. Di depan kita nih ada Nissan Serena 2005 ya, automatic transmission, odometer sudah di 191 ribuan, BPKB ready, dan pajaknya mati di Agustus 2020 kemarin. Eksterior C, interiornya masih ke kategorinya kurang ya, mesinnya terkategori di C. Ini di open di 49 juta rupiah. Kita coba screening aja di bagian eksteriornya. Ini kayaknya masuk ke kategori CT ya, jadi bukan yang HWS, cuma nanti kita cek di belakang emblemnya. Untuk di bagian headlampnya ini agak kusam sih kalau menurut gue, belum ada fog lampnya. Grillnya juga sudah senada dengan warna bodi ya, warna doff hitam seperti ini. Dan kondisinya kalau kita lihat di sisi sebelah kirinya, nah ini adalah kondisi di bagian sebelah kirinya, agak kurang presisi di bagian nutnya, fender dan bumpernya. Velg sudah gantian, diperbesar nih ringnya, tapi untuk di bagian sisanya nih masih terkategori cukup presisi ya. Lanjut di sisi bagian belakang, ini yang CT karena ada spion ya yang di atasnya. Biasanya kalau yang HWS sudah kamera, dan ini spoiler, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, dan ini backdoornya masih terkategori cukup baik ya. Untuk muffler sudah gantian nih. Kalau di sisi bagian sebelah kanan dari belakang nih masih cukup presisi. Coba yuk kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, ini adalah bagian interiornya. Ini sudah ada sobek di bagian joknya, jadi harus di retrim ulang. Ini adalah kondisi di bagian joknya masih lengkap ya. Nah, ini adalah kondisi captain seat di bagian belakang, tapi masih terkategori cukup. Plafon juga masih cukup oke. Ini adalah bagian layout dashboardnya. Jadi kalau interior sih ada beberapa kusam yang butuh di salon lagi, termasuk di bagian setir. Tapi kondisi sisanya sih masih terkategori cukup. Tapi ini adalah kondisi yang CT, jadi ini nggak ada yang power sliding door. Jadi semuanya masih manual untuk di pintu tengahnya. Oke, buat teman-teman yang tertarik nyari Serena murah 40 jutaan, di depan kita ada Nissan Serena yang tipe CT tapi guys 2005 automatic transmission. Odometer di 191 ribuan. Pajak mati di bulan 8 2020 kemarin. BPKB ready, eksteriornya C, interiornya kurang, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open di 49 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id.
Oke, di depan kita nih ada mobil yang ditanya-tanyakan. Ada nggak sih dilelang? Nah, ini ada nih. Di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander tipe Sport 2018 automatic transmission, guys. Odometernya di 133 ribuan, pajak mati di bulan 3 2019 kemarin. Eksteriornya masih B ya, interiornya C, mesin terkategori di C. Dan ini di opennya di 150 juta rupiah, Xpander Sport 2018. Kita cek di bagian eksteriornya masih cukup oke ya, hanya butuh cuci poles lagi, akan shiny kembali. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk lampu DRL di bagian atas masih cukup oke. Garnish chrome di bagian grill masih cukup baik. Velg masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Masih terbilang presisi di bagian nut-nutnya, hanya agak sedikit kusam aja karena ini butuh cuci poles. Ada baratan pemakaian kasar di bagian spakbor dan juga bumper belakang sebelah kanan. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya, Xpander Sport stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir ya. Terus untuk bagian spoilernya masih bawaan, wipernya juga masih cukup oke. Di bagian backdoor ini masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Kita lihat di sisi sebelah kiri dari belakang masih oke, nut-nutnya masih terbilang presisi, eksteriornya emang masih cukup baik sih kalau menurut gua nih, guys. Oke, kita cek di bagian interiornya, joknya masih oke nih, trim bawaan pabrikannya masih durable seperti ini. Konsol tengah sudah ada wood panelnya, karena ini tipe yang sport, jadi dashboardnya warnanya sporty banget ya, two tone seperti ini, warna silver dan juga warna hitam. Plafon masih oke, interior lainnya masih cukup, head unit double din bawaan pabrikannya, dan kondisi interior ini masih terkategori cukup baik kalau menurut gua, guys. Nah, ini buat teman-teman yang nyari Xpander, ada di depan kita nih. Ini adalah Mitsubishi Xpander tipe Sport tahun 2018 automatic transmission. Masuk 1500 cc, odometernya di 133 ribuan. Pajak mati di bulan 3 2019 kemarin, jadi salah satu PR nih, guys. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 150 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Layang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang JBA. Langsung aja cek di jba.co.id, guys. Jangan lupa juga guys, untuk update-nya langsung aja follow Instagram dan TikTok-nya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.